Halo Jamming Squad, kembali lagi bersama saya, Putra Muara Siregar dari kelas 3BD3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar terkait penyelesaian permasalahan daripada materi ekstrak cair-cair yang diampu oleh Bapak Agung Indra Iswara, STMT. Langsung saja, di hadapan kita sudah terdapat problem atau permasalahan 27.22 yang mana ekstraksi satu tahap dan komposisi tidak diketahui. Suatu campuran umpan dengan berat 200 kg dengan komposisi yang tidak diketahui mengandung air, asam asetat, dan isopropyl ether dikontakkan dalam satu tahap atau satu stage dengan 280 kg campuran yang mengandung 40% berat asam asetat, 10% berat air, dan 50% berat isopropyl ether. Lapisan rafinat yang dihasilkan memiliki berat 320 kg dan mengandung 29,5% berat asam asetat, 66,5% berat air, dan 4% berat isopropyl ether. Dari persoalan di sini, kita diminta untuk menentukan komposisi asli campuran umpan dan komposisi lapisan ekstrak yang dihasilkan. Kita dapat menggunakan data keseimbangan dari lampiran A3. Jadi untuk ilustrasi alur prosesnya bisa jadi di samping sini, yaitu ini dia single stage-nya untuk ekstraksinya, ini alur LO, L1, V1 dan V2-nya. Nah, langsung saja nantinya penyelesaian kita cantumkan data yang diketahui seperti dari soal kita kita cantumkan menjadi dalam bentuk data yang kita menjadi lebih ringkas. Sehingga dari data-data ini kita akan lebih mudah untuk melakukan proses perhitungannya. Nah, yang pertama kita menghitung derajat massa overall untuk mencari nilai V1, yang mana rumusnya V2 ditambah L0 sama dengan V1 ditambah L1. Di sini yang belum diketahui ya V1, maka kita dapat melakukan perhitungan V2 tambah L0 menjadi 480 sama dengan V1 ditambah nilai L1 320. Maka V1 sama dengan 480 dikurangi 320 sebesar 160, di mana M yang akan kita cari sama dengan V1 ditambah L1. Maka M sama dengan V1-nya 160 ditambah L1-nya 320 sebesar 480. Langkah kedua, yaitu kita mencari nilai YA1, YB1, YC1 dengan membuat grafik melalui data pada appendix 3. Di sini data pada tabel appendix buku Gen Koplis, edisi kelima, dan di sini yang kita proyeksikan menjadi dalam bentuk tabel. Lalu nantinya kita dapat melakukan perhitungan atau penarikan grafik dari gambar ini. Nah, yang pertama-tama XA1, XC1 yang kita sudah dapat, yang sudah kita ada, kita proyeksikan titiknya berkisar di titik mana, seperti tanda panah merah yang saya tunjuk ini, itulah titik XA1 dan XC1. Kemudian, nantinya kita akan tarik ke bawah hingga menyinggung garis equilibrium. Nah, setelah menyinggung garis mana equilibrium, kita tarik ke samping hingga menyinggung garis Q-line 45 derajat. Dan setelah menyinggung atau mengenai, kita tarik ke atas hingga mengenai garis kembali rafinatnya layarnya ini. Setelah mengenai garis ini, nantinya kita akan bisa memperhitungkan berapakah nilai YA1 dan YT1-nya. Secara perkiraan, jika dibaca berdasarkan gambar ini, maka nilai YA1-nya adalah 0,15 dan YC1-nya 0,82. Data ini kita ingat-ingat, dan kalau perlu bisa kita catat di Excel supaya memudahkan kita dalam perhitungan. Setelah kita mendapatkannya, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Langkah ketiga yaitu menghitung neraca massa komponen untuk mencari nilai XAM. Perhitungannya dengan rumus M dikali XAM sama dengan hasil perhitungan dalam kurung L1 dikali XA1 ditambah dalam kurung V1 dikali GA1. GA1-nya tadi sudah kita dapatkan sebesar 0,15. Nah, jadi kita masukkan di sini. M-nya bernilai 480 dikali XAM yang akan kita cari sama dengan hasil perhitungannya ini L1 dikali XA1 ditambah V1 dikali Y1 adalah 118,4. Maka XAM sama dengan 118,4 dibagi 480.
sehingga bernilai 0,24667. Langkah keempat, kita melakukan perhitungan neraca massa komponen A untuk mencari nilai XAO. XAO di sini adalah XAO yang diminta dari pertanyaan soal di atas. Maka perhitungannya dengan rumus M dikali XAM sama dengan LO dikali XAO ditambah dalam kurung V2 dikali V2. Nilainya adalah hasil perhitungan M dikali XAM yaitu 118,4 sama dengan LO-nya 200, XAO-nya yang tidak kita tahu. Sedangkan perhitungan V2 dikali A2 adalah 112. Maka dengan itu, 118,4 dikurangi 112 sebesar 6,4 dengan sama dengan 200 dikali XAO. Maka XAO sama dengan 6,4 dibagi 200, nilainya 0,032. Jadi itulah untuk nilai XAO kita. Langkah yang kelima, kita melakukan perhitungan neraca massa komponen A untuk mencari nilai XCM. Perhitungannya hampir sama dengan langkah keempat, tapi di sini data yang kita pakai berbeda. M dikali XCM sama dengan, mohon maaf, perhitungannya sama seperti mencari di langkah ketiga. M dikali XCM sama dengan L1 dikali XC1 ditambah V1 dikali YC1. YC1-nya juga tadi sudah kita dapatkan, yaitu bernilai 0,82. Nah, kita bisa lakukan perhitungan itu 80 dikali XCM sama dengan hasil perhitungan L1 dikali XC1 ditambah V1 dikali YC1 sama dengan 144. Sehingga XC-nya dapat kita temukan dengan perhitungan 144 dibagi per 80 sebesar 0,4. Setelah kita dapat XCM-nya, maka kita dapat menghitung nilai XCO-nya, yaitu dengan M dikali XCM sama dengan L0 dikali XCO ditambah V2 dikali YC2. M dikali XCM 144, 200 dikali XCO-nya yang diketahui ditambah V2 dikali YC2 sebesar 140. 144 dikurangkan dari 140 bernilai 4 sama dengan 200 dikali XCO. Sehingga XCO sama dengan 4 dibagi 200 bernilai 0,02. Karena kita yang butuhkan juga adalah XBO, maka perhitungan untuk mencari XBO menggunakan persamaan 12,52, yaitu XBO sama dengan 1 dikurang XO dikurang XCO. XAO-nya adalah 0,032, XCO-nya 0,02, sehingga XBO-nya bernilai 0,948. Demikian pengerjaan kita untuk problem 27.22 yang mana data kita dapatkan untuk YA1-nya sebesar 0,15, untuk XAO-nya 0,032, untuk XCO-nya 0,02, dan untuk XBO-nya 0,948. Demikian penjelasan materi untuk persoalan ini. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi serta penjelasan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.